batas kali, sebelah utara juga di batas kali. Oh, Jadi gitu. dari kali ke sini banyak ditemukan batuan-batuan yang sama seperti Sama ini. ya. Kalau luar kali nggak ada, gitu. Jadi Iya. makanya sekarang yang ditetapkan sama para ahli ilmuwan ini luasnya 29,1 hektar. Hmm. Jadi luas banget. Kalau untuk yang situs ini, Ya. itu berapa luas? Kalau atasnya ini 4.000, kalau yang ditetapkan secara keseluruhan 29,1. Gitu. Kalau setiap ada hari-hari tertentu atau setiap tahun ada ritual di Kalau dulu orang yang datang ke sini mau siang mau malam hanya orang-orang yang ritual atau orang-orang yang berdoa. Kalau sekarang karena udah terbuka untuk umum jadi identik sebagai tempat wisata. wisata ya. Meskipun belum ada SK-nya, Gunung Padang Iya, itu sebagai tempat wisata hanya sebatas cagar budaya nasional. Terus dari pemerintah setempat gimana? Ada tindakan apa untuk melestarikan? Ya alhamdulillah dari pemerintah setempat maupun dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat juga sama mengirimkan juru pelihara atau jupol untuk merawat di sini, untuk membersihkan, menyapu, untuk mungkin mengasih arahan kepada pengunjung atau bila diperlukan Itu mengasih wajib sejarah itu. yang Ini situ mungkin, soalnya. ya secara cerita dari turun-temurun maupun menurut para ahli ilmuwan seperti itu disampaikan. Kalau dari penelitian ini Indonesia sendiri, kan awalnya kan Belanda yang mencatat dan meneliti. Terus dari pemerintah sendiri ahli penelitiannya gimana? Nah, itu yang kemarin untuk penelitian sementara kemarin dan yang diuji carbon dating itu untuk sementara diketahui usianya bahwa lebih tua daripada candi, lebih tua daripada piramid. Kalau orang Belanda dulu tercatat keberadaan situs Gunung Padang ini karena sebelah timur ada pertambangan emas. Jadi kalau secara logisnya apakah orang Belanda dulu meneliti Gunung Padang atau meneliti emas? Oh gitu ya. Karena dulu jalan ke sini belum ada. Jadi belum hanya ada ya. dari rel kereta itu jalan ke pertambangan emas itu. Jadi besar kemungkinan dulu orang Belanda itu menambang emas. Jadi gitu. bukan hanya di situ yang diteliti, mungkin setiap tempat di sini diteliti. Awalnya penelitian untuk kemungkinan tambang emas ya. Awalnya setelah itu ditemukan Gunung Padang ini, batuan-batuan di sini, dan disitulah banyak orang ritual, banyak orang semedi, dan diduga waktu itu ini sebagai kuburan karena batuan yang berdiri yang kelihatan itu hanya sedikit-sedikit kayak dianggap batu nisan. Iya. Itu. Bentuknya semua sama panjang-panjang semua ya? Panjang-panjang dan sudutnya hampir 80%, sudutnya 55. 55? Ya. Ini semuanya. Semua ya, benar ya? Iya, panjang ini. Iya ya. Ini ada sisi-sisinya seperti ini semuanya. Iya ya. Itu sudut batuannya antara 56 56. Ini loh bro. Ini ada ciri khas ditemukannya di sini nih di Gunung Padang ini batunya tuh segi 5. Semua, hampir semua. Saya baru tahu. Nah ini dulu dari teras pertama itu ada pintu masuk, dari sini juga ada tangga masukin, dan dulu lewat sini lurus. Cuman sekarang udah dikasih pembatas, nggak boleh masuk sini atau dipoto di area sini. Dikhawatirkan orang lain mengikuti, jadi batuannya melorot jatuh, jadi situsnya tambah rusak. Benar. Iya. Kayak teras luar sekarang. Oke. Ini bro, ini yang tertinggi nih dari teras terakhir kelima ya, teras 5 ya? Ya, teras 5. Ini namanya teras 5. 5 teras. Nah, oke, saya akan terus mengungkap sejarah dari situs Gunung Padang. Kenapa dinamakan Gunung Padang? Jadi Gunung Padang kalau menurut orang dulu gunung yang terang, yang bersinar, yang bercahaya. Gitu. Dan sebelum terbuka untuk umum, orang yang datang ke sini hanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta atau mencari pencerahan. Jadi kalau kita banyak masalah dan sebagainya, dengan cara kita mendekatkan diri, kita akan ada titik terang. Iya. Saya baru tahu. Saya pikir dulu situs Gunung Padang itu ada di Sumatera Barat. Ada juga yang mengatakan karena saya identik dengan Padang. Gunung berarti gunung di Padang. Ternyata di Jawa Barat, Cianjur. Dan juga ada juga yang mengatakan Gunung Padang itu asal dari kata Padahnyang.
Oh, pada Nia. Artinya tempat berkumpulnya orang-orang suci. Oh gitu. Sekarang saya mulai mengerti tentang sejarah situs. Moga-moga ini buat pelajaran kita dan ini akan kita lestarikan sebagai bangsa Indonesia. Ini ada teras 2. Oh, teras 2 nih. Di teras 2 ini ada yang disebut batu kursi, ada batu lumbung, ada batu tapak kaki. Nah ini yang dinamakan batu kursi nih. Oh ini kah? Nah ini. Oh. Nah, mungkin salah satu sebagai tempat duduknya Iya, orang dulu memandang ke arah Gunung Gede Pengaramas. Oh iya. Berarti ke arah gunung. Ya, karena itu Gunung Padang itu terasnya ada 5 teras, sudut batuannya kebanyakannya 5, dikelilingi 5 gunung, menghadap juga 5 gunung. Gunungnya. Apa ini termasuk pohon tua? Enggak kah? Ya, mungkin salah satunya itu yang paling tua, yang paling besar. Oh ini. Ini bro, kita harus jaga ini sejarah buat anak cucu kita nih. Ini perlu sekali nih. Sekarang saya mulai mengerti sejarah dari Gunung Padang. Oke, di mana lagi Kang? Nah, yang di sini ada yang dinamakan batu lumbung. Oke. Nah, bentuknya agak bulat tengkurap. Nah ini batuannya ini bulat. Oh ini kah? Oh. Nah ini batu yang paling simetris, sudutnya 5 nih. Oh iya, ini paling bagus ya. Oh iya. Nah, itu pentagona, iya. Pentagona, hexagona sih. Nah itu batu lumbung. Ini bro, ini namanya batu lumbung nih bro. Nah ini bentuk simetris ini bagus sekali nih, segi 5 seperti Pancasila. Nah ini mungkin ada sejarah dari Pancasila kayak ini. Bentuknya pas gitu loh. Nah di sebelah situ ada juga batu yang mirip injakan kaki. Pijakan kaki. Ada juga batu gambar di mana kah? kujang. Boleh saya tahu kah? Boleh sini. Oke bro. Ini buat pelajaran kita semua bahwa situs itu perlu sekali kita jaga, apalagi sebagai generasi. Kebersihan juga harus kita jaga gitu loh. Karena ini aset bangsa ini loh. Nah, batu yang mirip tapak kaki. Nah, ini. Itu dari samping tuh. Oh iya. Nah, jadi besar kemungkinan dulu ini batunya tengkurap dengan erosi. Nah, ini bro. Air hujan jadi batunya kebalik. Ya ini seperti kayak ada jempol ya. Ini jari-jari ini ya. Oh. Tahu sejarahnya kalau memang ini tapak kaki. Nah ini atau sebetulnya menyerupai atau mirip hanya telapak menyerupai. kaki. Dan sampai sekarang para ahli ilmuwan juga belum bisa menjelaskan siapa sih orang pertama yang pertama menata menyusun Gunung Padang ini, karena usianya jauh lebih tua daripada itu. Berarti penelitiannya itu berdasarkan dari kandungan dari tadi karbonnya. Kalau karbon yang ya. di dalamnya antara bebatuan dan bebatuan ini yang kemarin di karbon dating ini. Jadi kalau di bawah ini batuan tidak nempel seperti kayak di atas. Jadi dari batu ke batu itu selalu ada jeda nih, seperti ini nih. Oh iya. Gitu. Bro, ini pelajaran sekali. Kalau yang di sana? Nah di situ ada yang dinamakan batu gambar kujang. Gambar kujang. Nah sekarang kita lihat nih batu gambar kujang. Ini sebenarnya banyak sejarah yang perlu diungkap, tapi sebagian belum terungkap gitu loh. Sebagian belum terungkap. Ini. Oh ini boh. Nah itu ada batu gambar kujang tuh. Ya kalau di Yang Sunda, mana? nah ini. Oh kujang. Kau mungkin kalau di Jawa keris. Bro. Kalau Ini. di Sumatera. Ini loh yang mestrinya. Sebentar kan. Ini loh yang namanya mestrinya nih. Ada bentuk kujang. Salah satu batunya. Ini mengingatkan kita pada Prabu Siliwangi ya. Iya. Dan ini nyata loh bro. Nyata bentuknya. Ini bukan buatan manusia loh. Bukan buatan manusia di zaman sekarang. Dan di sini ada yang dinamakan batu tapak maung. Jejak harimau. Ini batu tapak maung atau jejak harimau. Nah, jejak harimau. Oh iya, jari-jarinya. Nah ini bro yang namanya batu tapak maung. Jadi
Jadi kalau maung di sini bukan berarti maung hewan, tapi maung itu diambil kalau menurut orang dulu itu berasal dari manusia unggul. Artinya makanya itu kayak ada gambar kujang. Kujang itu salah satu filosofi menurut orang dulu, kukuh karena janji. Jadi kita harus menepati janji. Jika kita udah bisa menepati janji akan mempunyai gelar maung, manusia unggul, orang hebat. Berarti ada artinya tersendiri ya? Ada seperti yang namanya tadi dijelaskan juga, itu ada arti yang tersendiri. Nah, gitu. Oke. Nah itu teras 4. Teras 4. Oke bro, kita lanjut ke teras 4. Subhanallah, ini benar-benar keajaiban dunia nih, apalagi sampai situs tertua loh. Ini tertua dibandingkan dengan piramid di Mesir. Saya masih didampingin oleh guide saya. Oke. Nah, ini yang dinamakan batu kanuragan. Batu kanuragan. Maksudnya? Atau batu pengujian. Kalau dulu orang banyak yang ritual sering mengangkat. Kalau sekarang udah terbuka untuk umum, tidak boleh diangkat atau digeser. Yang pertama alasannya banyak karena sekarang udah terbuka untuk umum, banyak orang yang terlalu memaksakan mengangkat, yang akhirnya banyak orang yang terjepit kakinya, tangannya, jadi banyak yang celaka. Yang kedua, menurut para ahli, semakin banyak orang mengangkat, menempel keringat, mengandung zat asam, itu akan menimbulkan kerusakan. Jadi dikhawatirkan cagar budayanya atau benda cagar budayanya ini rusak. Iya, benar-benar. Yang ketiga, kalau di keyakinan orang Muslim dikhawatirkan itu mendekatkan kesirikan juga. Iya. Ya, tapi ini kan emang kita nggak bisa pungkiri, ini adalah situs yang pernah ada di Indonesia yang emang seharusnya kita lestari ini. Nah ini teras 5. Oke bro, saya ke teras 5. Nah, sekarang saya berada di teras 5. Masih dengan guide saya. Nah, ini teras 5. Nih, Kang, ini fungsinya apa teras 5 ini? Nah, ini di teras 5 ini ada yang disebut batu singgasana. Dan ada beberapa titik di belakang yang dikurung, seperti yang salah satu di belakang ini, yang dinamakan batu Pandaringan. Nah, jadi singgasana itu kalau menurut orang dulu ini sebagai tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, atau juga tempat peribadatan. Mungkin di tempat yang paling tinggi itu sosok yang paling tua atau yang paling dituakan ya. Kalau tempat ini dipergunakan di zaman kerajaan Pajajaran dulu, menurut cerita masyarakat, jadi mungkin disitulah sebagai tempat petingginya. Makanya di situ ada batu kanuragan. Sebelum menjadi tempat orang yang paling tinggi itu, mungkin secara logika harus diuji dulu layak apa enggaknya jadi paling tinggi itu pemimpin. Ini bentuknya memang sudah ditemukan, sudah bentuk seperti ini kah? Ya memang ini batuan seperti ini, karena sampai sekarang semenjak dibersihin tahun 1979 sampai sekarang tempat ini belum pernah direkonstruksi atau disusun ulang, masih tetap seperti ini. Seperti ini. Ya. Ya. Apa di sebelah sana itu nggak ada penelitian untuk mengungkap kemungkinan ada lagi? Untuk sementara penelitian kemarin juga ke sekitar situs ini, ke lacak artefak, belum ditemukan ada gundukan-gundukan batuan-batuan seperti ini. Meskipun ada juga mungkin sangat jauh dari sini. Gitu. Kalau sebelah timur di situ itu hanya batuan-batuan monolit, batuan-batuan yang tidak berbentuk seperti yang layaknya di kali. Tidak ada kalau yang jenis ini panjang-panjang tersusun. Batu-batu biasa ya? Iya, hanya batuan biasa. Kalau ini kan batuannya kayak dari kupas. Ini berarti teras 5 ini udah yang terakhir nih. Ya, ungkapan sejarah. Ya. Misteri sejarahnya. Ya. Oke bro. Sekarang saya udah tahu sampai di teras 5 ini teras 5. Ini sejarahnya. Ini ditemukan
memang bentuknya udah seperti ini. Ini adalah tempat bersemayam. Bukan tempat bersemayam, tapi ini tempat yang dituakan. Mungkin di kerajaan Pajajaran. Nah ini, karena ini semua masih misteri, Oke bro, sampai di sini dulu wawancara saya dan mengungkap apa sebenarnya batu Gunung Padang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.